Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Siska Roja dengan NIM 21103040207 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pengantar studi Islam yang berjudul Pandemi dan COVID-19. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, tepatnya di Cina, pada tahun 2019 akhir, dan akhirnya ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tahun 2020. Dan tentunya virus ini juga sangat menggemparkan seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Karena apa? Karena akibat yang ditimbulkan dari virus ini bisa berdampak sampai dengan kematian. Dan sudah ada sekitar 188 negara yang tercatat terkonfirmasi COVID-19 dengan jumlah 331.273 orang yang terinfeksi virus ini, dan juga sudah ada sekitar 97.847 orang yang sembuh, dan sudah ada 13.069 yang meninggal karena virus ini. Saat ini semua negara semakin sigap dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Segala upaya sudah dilakukan oleh seluruh negara demi memutus rantai penyebarannya. Beberapa di antaranya seperti menutup akses transportasi, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan pusat hiburan yang sekiranya di sana akan menimbulkan banyak kerumunan dan semakin dapat memicu perkembangan COVID-19 ini sendiri. Lalu, apa keputusan selanjutnya? Dari pemerintah sudah menurunkan sebuah keputusan untuk memperlambat pertumbuhan COVID-19 ini dengan segala upaya yang pemerintah lakukan, dan akhirnya keputusan ini juga disetujui oleh MUI. Salah satu keputusan dari pemerintah ini sendiri adalah menganjurkan seluruh umat beragama untuk melakukan ibadah di rumah saja. Jadi, untuk sholat berjamaah, untuk pengajian atau TPA dan lain sebagainya, umat beragama muslim semuanya dianjurkan tetap melakukan peribadahan di rumah saja. Lalu, apakah dengan seperti ini akan berdampak baik? Nah, tentu dengan situasi seperti ini, banyak sekali yang mengkhawatirkan. Karena umat beragama, khususnya umat muslim ini sendiri, kita juga butuh memenuhi tuntutan iman atau memenuhi tuntutan realitas. Apabila situasi tetap seperti ini, akan ditakutkan apabila nantinya keimanan kita bisa menurun. Karena dengan sholat di masjid, kita bisa merasakan begitu luar biasanya ibadah itu. Kita lebih khusyuk, kita lebih berasa iman kita semakin meningkat apabila kita melakukan beribadahan di masjid dibandingkan dengan kita beribadah di rumah dan tidak berjamaah. Nah, tentu dari beberapa kalangan pun juga mengkhawatirkan hal ini karena khususnya bagi orang-orang yang sangat taat beragama, pasti kita merasakan perubahan drastis dalam peribadahan kita semenjak COVID-19 ini. Lalu apa yang kita lakukan di situasi seperti ini? Tentu di situasi seperti ini kita tetap harus menjalankan apa yang sudah semestinya menjadi kewajiban kita. Walaupun harus melaksanakan ibadah di rumah saja, tapi tetap jangan kita meninggalkan kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan tentunya ibadah yang kita jalankan juga tetap sesuai dengan apa yang telah diajarkan di dalam agama Islam. Kita tidak menambahkan, kita juga tidak mengurangi ibadah yang sudah diajarkan oleh agama kita. Walaupun dalam situasi seperti ini banyak sekali perubahan mengenai pola, tentang teknis pelaksanaan ibadah, tapi itu semua bukan menjadi penghalang kita untuk tetap senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua perintah yang ada harus dapat kita sejajarkan. Kita harus tetap balance dari peraturan agama juga dari peraturan pemerintah. Dari peraturan pemerintah betul kita tetap melaksanakan apa yang
pemerintah berikan, seperti menutup tempat peribadahan, menutup pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya, kita tetap laksanakan, tapi keputusan dan ajaran agama kita juga senantiasa kita lakukan dengan sepenuh hati, tetap beribadah wajib 5 waktu, tetap melaksanakan puasa, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan pada saat ini juga dapat kita ketahui bersama bahwa sholat berjamaah tentu dilarang di masjid saat pemberlakuan PSBB. Sholat jamaah seperti sholat Jumat, sholat tarawih, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu semua dibatasi dan lebih baik dilakukan di rumah masing-masing. Dan apabila mengikuti aturan dari pemerintah. Akan tetapi, bagi penganut agama Islam yang tergolong taat pada agama, mereka tetap saja melakukan peribadatan itu dan tetap pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah walaupun sebenarnya itu beresiko. Seperti yang saya katakan di awal tadi, sangat berasa sekali bagi orang-orang yang memang orang itu taat sekali dalam beribadah, taat dalam beragama. Jika tidak beribadah di masjid, rasanya seperti ada yang kurang gitu. Nah, di sini dijelaskan apa yang saya bicarakan di awal tadi gitu. Karena bagi mereka yang taat agama dalam pelaksanaan ibadah, apabila dilaksanakan di masjid, mereka merasa lebih tenang dan ibadahnya terkesan sangat berarti dalam hidupnya. Tapi kembali lagi, itu merupakan ciri natural dari pengalaman beragama. Dan ini juga merupakan sesuatu yang sangat bermakna dan tidak bisa ditinggalkan. Nah, maka dari itu semakin kesini, negara kita akhirnya menetapkan sebuah ketetapan new normal. Jadi kita tetap melakukan kegiatan kita seperti biasanya, sama seperti sebelum COVID, asalkan tetap menjaga prokes, seperti itu. Nah, di sini rasa semangat beragama dan taat pada agama itu tentunya sangat baik dan diharuskan. Akan tetapi melihat situasi sekarang ini, kita semua dituntut untuk tetap bisa adil dan bisa tetap melaksanakan kedua peraturan yang sudah ditetapkan oleh agama dan pemerintah. Tentunya hal ini menjadi sangat sulit khususnya bagi umat muslim, terlebih lagi saat memasuki bulan Ramadan. Bagaimana tidak, saat bulan Ramadan pasti kita jelas melakukan sholat tarawih. Peribadahan-peribadahan itu semakin berasa saat bulan Ramadan. Dan saat bulan Ramadan ini semakin banyak acara yang melibatkan banyak perkumpulan. Misalnya kita akan melaksanakan buka bersama, sholat tarawih itu tadi, gitu. Ada TPA biasanya untuk anak-anak saat sore hari, seperti itu. Nah, pada bulan Ramadan tentunya kita akan melaksanakan puasa, sholat tarawih, dan sholat Idul Fitri. Tentunya melibatkan orang banyak dan menyebabkan banyak kerumunan itu tadi. Nah, memang usaha dari pemerintah sudah dilaksanakan, seperti memberi jarak pada sholat. Akan tetapi ini belum menjamin 100% untuk para jamaah menghindari kerumunan. Gimana bisa begitu? Karena ya betul, memang saat sholat itu tadi softnya berjarak, tapi apabila keluar dari masjid itu kita kebanyakan sudah tidak memperdulikan gitu. Nah, dapat disadari tidak bahwa sebenarnya pandemi COVID-19 ini bukan hanya menghalangi ibadah sholat jamaah, ibadah lainnya pun di sini juga menjadi terhalang, seperti pernikahan dan lain sebagainya pun di sini kita jadi terbatas seperti itu. Dari seluruh pokok bahasan di atas, tentunya kita sebagai umat muslim patut untuk khawatir dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena saat ini keadaannya memang sedang tidak baik-baik saja. Memang tidak salah apabila pemerintah menetapkan berbagai macam aturan yang ada sekarang, akan tetapi kita sebagai umat muslim perlu untuk bisa bersikap secara bijak atas semua aturan yang telah diberikan. Kita sebagai masyarakat tetap harus taat dengan peraturan pemerintah, tapi kita juga tidak boleh meninggalkan peraturan dari agama kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.